berupa kapel dengan bangunan apa adanya di lokasi warga gereja yang pada saat itu sebagai anggota transmigrasi, yaitu Bapak Ranto Meharjo. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, atas usaha dan perjuangan dari sepupu kami yang pada waktu itu bertekad, bersemangat untuk mengkondisikan umat Katolik ini supaya mendapatkan tempat untuk beribadah, maka atas perjuangan beliau-beliau para pendahulu yang sebagian sudah sowan Gusti dan saksi hidup yang sekarang juga masih ada, yang pada waktu itu Bapak Paulus Sarijo beserta Bapak Sunardi, Bapak Yohanes Sugiri, juga bapak-bapak yang lain. Atas apa yang diusahakan itu ternyata terkabulkan sehingga umat Katolik mendapatkan tempat, diberikan sebidang tanah 1 hektar kalau tidak salah di tempat ini dari Departemen Transmigrasi waktu itu kalau tidak salah. Puji syukur atas apa yang sudah diusahakan oleh bapak-bapak sesepuh-sepuh kita pada waktu itu, sehingga dapat mengkondisikan umat Ranto Raso ini kemudian mendapatkan tempat di sini. Kemudian tidak berhenti di situ, bahwa pada saat itu begitu sulit dalam arti akses perjalanan pelayanan dari Paroki Jambi untuk sampai ke Ranto Raso ini. Beliau-beliau ini tetap memperjuangkan bagaimana supaya pelayanan dari Paroki Santa Teresia ini bisa sampai ke sini. Sekali lagi atas usaha beliau-beliau itu kemudian dimulai pada tahun 72. Pelayanan dari Paroki Santa Teresia Jambi melalui Romo Koiman waktu itu bisa melayani umat di tempat ini. Tentu waktu itu keadaannya tidak seperti apa yang kita rasakan pada saat ini. Kalau pada saat ini dalam acara syukuran tentu ada yang disyukuri. Syukur atas apa? Tentulah syukur atas situasi yang sampai sekarang ini boleh kita rasakan. Saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara kami sebagai generasi penerus bahwa apa yang kita rasakan pada saat ini tentu berawal dari proses yang tidak ringan, proses yang tidak mudah. Yang dahulunya perjalanan dari Ranto Raso ke Jambi ini melalui air sekarang bisa begitu mudahnya. Oleh karena itu, apa yang kita rasakan pada saat ini tentulah sesuatu hal yang luar biasa. Hanya karena karya Roh Kudus melalui pelindung gereja kita, Santo Petrus, maka gereja di sini tetap ada dan tetap hidup. Sekali lagi, tidak banyak yang saya tahu tentang perjalanan dan perkembangan. Birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Potong tumpengnya, potong tumpengnya, potong tumpengnya, potong tumpengnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Panjang umurnya, panjang umurnya,
Kak Romo Suryo boleh, Pak Kardio boleh untuk Romo Dibio, Pak Stasi, Bapak boleh dipotong untuk. Oke, boleh nyanyi terus dong Bapak Ibu. Nyanyi apa kita? Selamat ulang tahun. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Santo Petrus. Selamat ulang tahun. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia. Mas Yusuf boleh dipotong untuk Pak Wilayah, Mas Yusuf. Aduh mohon maaf Mas Yusuf ya. Ambil piring sendiri, potong sendiri. Aduh mohon maaf ya. Tuangnya, makan tumpengnya, makan tumpengnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Ayo, ayo, siapa yang paling kuat? Boleh dong difoto bersama dulu, Bapak. Di situ potong foto bersama Mas, boleh Mas? Bantu Mas, nanti kirim-kirim di grup Mas ya. Sesi dokumentasi kami lagi amankan sesuatu di belakang. Baik, terima kasih Romo, Bapak Wilayah, Pak Nardi, Pak Kardio. Simbolis. Oh diamankan, dikasih tanda ya. Oke, baik Bapak Ibu, sekali lagi tepuk tangan untuk Gereja Katolik Sutasi Santo Petrus Rangkarasau. Mohon doanya semoga gereja kita ini, gereja kami ini semakin baik, bisa mundur ke belakang kata Romo Dibio karena tenaganya bertambah. Tumpeng itu menandakan umatnya semoga semakin sejahtera. Amin Bapak Ibu. Amin. Kurang kuat Bapak Ibu. Amin. Amin. Selanjutnya sebelum kita lanjut ke acara berikutnya, izinkan anak-anak kita, OMK kami, menari sebentar. Selain untuk menghibur Bapak Ibu, mereka juga bermaksud ingin menggalang dana untuk kegiatan mereka yang akan datang di Bungo. Silakan adik-adik.
berangkat tapi saling mendukung ya. Ayo bergabung aja, bergabung. Di situ. Terima kasih. Berbaris dulu yang rapi di sini, yang rapi. Oke, yang rapi. Rapi satu baris. Dapat berapa ya? Diintip kayaknya 10 juta dapat. Mantap. Mereka cuma butuh 3.500.000 kalau nggak salah ya Kak. Dapatnya 10 juta. Sisanya kasih swasta ya. Iya. Baik. Kalau orang Batak itu biasanya ulasnya diginikan. Horas, horas. Kalian nggak usah. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. 1, 2, 3. Ini loh ulasnya. Ujungnya ini nih. Mana yang bisa di ujung? Kalau cowok kan nampak ya. Hitungan ketiga. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. 1, 2, 3. Baik, tepuk tangan dong Bapak Ibu untuk OMK kami. Silakan dibawa kardusnya, hitung sendiri. Semoga cukup. Kalau tidak cukup lagi kembali ke Bapak Ibunya. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Baik, untuk sesi acara sesi pertama kita sudah selesai. Kita yang kedua. Iya. Ini acaranya Romo Dibio. Iya. Kok jadi Romo Dibio ya? Ini Romo Dibio kalau kerasa emang selalu bikin acara. Tetapi sebelumnya kami mohon kesediaan Ketua DPP calon paroki SMRR untuk menyampaikan sedikit sambutannya kepada siapa ya Mas Indi ya? Silakan Mas mewakili DPP calon paroki SMRR menyampaikan sambutan, pesan dan dukunganlah. Terima kasih Mbak Marintan. Romo Romanus Edi Suryono, Romo Rafael Sitibio yang kami kasihi, kami hormati dan kami muliakan, para pengurus DPP inti harian serta perwakilan dari panitia persiapan paroki SMRR yang kami hormati Bapak Ketua Wilayah 6 Yohanes Rasul, Bapak Surati, serta para pengurus stasi, Bapak Ibu, serta rekan-rekan muda yang pada sore hari ini berkenan hadir di tempat ini. Sebagai ucapan syukur, pertama-tama kita kepada stasi Santo Petrus Rantoraso yang merayakan pesta pelindungnya. Kami atas nama Dewan Pastoral Calon Paroki SMRR Provisiat, kebetulan kami mewakili Bapak Ketua DPP. Sebenarnya saya belum Ketua DPP Bapak Ibu, belum dilantik, belum ada SK-nya. Jadi saya mewakili Bapak Yosef serta pengurus mengucapkan selamat pesta pelindung dan juga kepada seluruh stasi yang telah menginisiasi persiapan menyambut perpisahan Romo Rafael Sudibyo. Saya kira kalau Romo mungkin tidak memiliki semacam nilai lebih, mungkin umat juga gak akan pernah merayakan lah. Tapi saya percaya stasi Santa Maria Ratu Rosario itu memiliki hati kepada Romo Rafael. Saya kira juga Romo Rafael itu seorang imam yang pecinta binatang lah. Karena kalau ke stasi pasti apa yang dipotong. Itu Romo ya. Ya, ini hanya sebagai anekdot saja bahwasanya kami atas nama DPP mengucapkan ribuan terima kasih. Mungkin tidak panjang Romo berkarya di paroki SMRR ini, lebih kurang 2 tahun setelah kita berpisah Romo ya, per 1 Oktober 2024 kemarin. Karya pastoral Romo DPP itu terbatas ya, jadi banyak momentum, juga banyak hal yang mungkin Romo tinggalkan bagi stasi ini. Tadi Romo juga menyinggung dalam memilihnya stasi ini, butuh ini, saya langsung tersentak, wah ini jadi program saya ke depannya. Rasa biasa sekali sepertinya. Tapi ya sudahlah, saya doakan dalam hati saja, dalam permohonan mudah-mudahan DPP kedepannya kuat seperti itu. Terima kasih Romo atas sentilannya tapi membakar itu. Kemudian mungkin tidak banyak yang perlu saya sampaikan. Tadi sudah sejarah sudah disampaikan oleh Bapak Kardio
memang dalam proposal calon paroki tadi Romo Suryo bersama tim sudah menyusun Bapak Ibu. Ya, sejarahnya masing-masing stasi itu sudah ada. Jadi sudah valid dan sudah ya menyejarah lah seperti itu. Kami di sini membawa panitia persiapan paroki. Silakan maju Mas Sekretaris ini. Ya. Seperti itu. Biar kami tidak panjang lebar untuk bercerita. Ini sekalian promosi Bapak Ibu ya. Promosi, ya. Promosi yang diwakil ini. Sisa langsung sudah terbaca Bu ya. Ya. Langsung saja lah kami persilakan kepada Sekretaris. Terima kasih Pak Imi, Romo, para Romo, Bruder, Brother yang kami hormati dan kami muliakan, para pengurus stasi, lingkungan, dan para Bapak Ibu dan OMK. Izinkan saya mewakili panitia peresmian paroki menyampaikan hasil rapat pleno yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2025. Mungkin sebagian besar dari Bapak Ibu yang dari Lagan dan wilayah Sabah Indah sudah mendapat informasi ini, tetapi tidak apa, kita ulang kembali apa yang menjadi penegasan-penegasan dari rapat pleno. Bapak Ibu, untuk menyongsong peresmian paroki ini, panitia akan mengadakan roadshow. Tujuan dari roadshow ini adalah supaya kita dapat berkegiatan bersama, saling mendukung, saling melayani, dan saling mendukung dan bekerja sama, intinya itu. Diharapkan semua umat itu dapat terlibat aktif dalam kegiatan ini, sehati sejiwa membangun persaudaraan sejati. Roadshow yang akan dilaksanakan, yang pertama roadshow jasmani meliputi lomba voli, badminton, tenis meja, dan gambling. Roadshow jasmani roadshow rohani meliputi lomba mazmur, lektor, bertutur kitab suci, vokal solo. Kegiatan lomba dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2025. Kegiatan roadshow yang ketiga yaitu bakti sosial. Bakti sosial yang pertama bersama dengan tenaga medis dari Rumah Sakit Teresia dilaksanakan pada tanggal 5 September 2025 di halaman gereja SMRRR. Bakti sosial yang kedua bersama dengan tenaga medis dari Rumah Sakit Terapat Teresia dilaksanakan pada tanggal 14 September 2025 bertempat di stasi Santo Thomas Lagan. Kegiatan roadshow yang keempat akan ada pertemuan tokoh umat baik dari lingkungan gereja SMRR dan dari stasi. Itu dilaksanakan pada tanggal 26 September 2025. Roadshow yang kelima, kenduri, ini bersama dengan warga lingkungan gereja Santa Maria Ratu Rosario dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2025. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, puncak dari kepanitiaan ini adalah peresmian paroki Santa Maria Ratu Rosario yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 7 Oktober 2025. Agenda yang pertama akan dimulai dengan Rosario, dimulai pada pukul 15, dilanjutkan dengan Misa Kudus dipimpin oleh Bapak Uskup pada pukul 15.30. Sebelum berkat akan dilaksanakan pembacaan SK penetapan paroki, dilanjutkan dengan pembacaan SK pastor paroki, dilanjutkan dengan pelantikan DPP, ketua-ketua wilayah, pengurus stasi, prodiakon. Bapak Ibu yang akan dilantik ini wajib mengikuti pembekalan yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 September 2025. Setelah pelantikan dilanjutkan dengan pemberkatan gedung pastoran. Setelah berkat dilanjutkan dengan ramah tamah dan hiburan. Bapak Ibu, saudara-saudari dan rekan muda, kepanitiaan ini sangat spesial, membutuhkan begitu banyak pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, dan juga materi. Dana yang dibutuhkan
sebesar Rp235.100.000. Salah satu sumber dari kegiatan ini adalah iuran umat, iuran lingkungan. Jadi mohon kemurahan hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Mengenai teknis, mengenai detail dari pelaksanaan iuran umat, iuran lingkungan, para petugas liturgi, pengaturan parkir, dan lain sebagainya nanti akan dijelaskan oleh Bapak Ibu pengurus stasi. Kami mewakili panitia mohon doa dan dukungan supaya kami dapat melaksanakan kepanitiaan ini. Semoga kita selalu sehat, dapat mengikuti semua tahapan acara yang sudah kita susun bersama ini, dan acara kita berjalan baik dan sukses. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ketua dan Mas Sekretaris. Walaupun katanya belum dilantik, tetapi sudah diumumkan sah, Mas. Baik, selanjutnya waktu dan kesempatan kami berikan kepada Romo Rafael Sudibyo SPY untuk memberikan sambutan dan pamit untuk kita yang ada di sini, karena kabarnya, beritanya beliau akan pindah tugas. Lebih jelasnya biarkan Romo yang menyampaikan sendiri. Kepada Romo kami silakan. Nyanyinya sudah diwakili Bapak Suryo, Bruder, Frater, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, selamat sore. Sudah lapar? Belum ya? Oke. Rumahnya dekat, apalagi tadi sudah makan pagi. Waktu brunch kan antara jam 9 sampai jam 10. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, saya membawa tulisan biar supaya tidak kemana-mana, katanya seperti itu. Sudah siapnya tisu, sapu tangan, handuk, mandi dulu biar bersih. Saudara-saudari yang terkasih, saya menerima SK dari Provinsial SCY. Per 1 Agustus saya akan pindah tugas dari Paroki Santa Teresia Jambi dan akan menjadi Romo Paroki di Paroki Para Rasul Tegal Sari BK 21 Blitar. Jadi saya akan kembali ke Blitar, tetapi bukan dari paroki kami. Saya Romo Suryo dari Paroki BK 3 Bangun Sari. Di Blitar itu ada 4 paroki. 1 Paroki Bangun Sari BK 3, 2 Paroki Mojosari BK 9, 3 Paroki Tegal Rejo BK 10, dan 4 itu Paroki Tegal Sari BK 21. Saya akan pindah ke BK 21 bersama dengan Romo Kusmaryati. Jadi nanti Agustus, tanggal 3 Agustus akan ada misa pisah sambut bersama dengan Romo pengganti, Romo Yohanes Ngatijan. Beliaunya berasal dari Metro, dari Jojok, dan sekarang berkarya di novisiat Santo Yohanes Kisting. Maka dalam kesempatan ini saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh umat yang hadir. Untuk umat yang berada di tempat ini, dari stasi Ranto Makmur, dari stasi Ranto Raso, dari stasi Lagan, stasi Sapa Indah, dan ada yang dari Kumpe. Terima kasih banyak Bapak Ibu untuk selama pelayanan saya boleh hadir di tengah Anda semua. Kurang lebih 3 tahun persis 1 Agustus saya berkarya di Jambi, di Teresia. Waktu itu saya datang 18 Agustus atau 22 Agustus, tetapi SK masuk tanggal 1 Agustus 2022, dan kemarin sudah dapat SK dicabut oleh Keuskupan dan dapat SK yang baru per 1 Agustus 2025. Jadi 3 tahun persis saya berkarya di Paroki Santa Teresia. Dan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu saudara-saudari semuanya.
seluruh umat stasi boleh melayani Anda, boleh berada di tempat ini, dan saya mohon maaf kalau ada kata, kalau ada ucapan yang tidak berkenan. Saya mohon maaf dan saya mohon pamit. Mohon doanya nanti di tempat yang baru, jelas dengan tugas yang baru, tanggung jawab yang baru, juga butuh tenaga dan juga pikiran. Semoga saya juga bisa menjalankan tugas yang baru ini dengan baik. Dan mohon maaf kalau ada kata, tindakan, perbuatan yang salah. Semoga apa yang sudah kita bersama jalani, saya, Anda saling melayani dan juga saling memberikan cinta. Semoga apa yang sudah terjadi biarlah terjadi. Kalau itu yang terbaik diambil dan juga bisa dijadikan refleksi bersama. Jelas dalam hidup bersama, dalam kebersamaan saya juga ada kata-kata atau tindakan yang salah. Saya mohon maaf untuk seluruh yang ada, para bapak ibu, saudara-saudari, anak-anak muda yang kadangkala ketika misa evaluasi atau masukan-masukan selalu saya berikan ketika sebelum berkat. Kadangkala menyakitkan, kadangkala juga menegur, tetapi saya tidak ada kata atau tidak ada rasa untuk memojokkan Anda ataupun untuk menjelekkan Anda. Tidak ada, hanya inginnya supaya kita menjadi lebih baik lagi. Terima kasih untuk kebersamaannya. Terima kasih Romo Suryo kesempatan untuk berpamitan di Tanjabtin bersama dengan seluruh umat. Kesempatan waktunya diberikan kepada saya pada hari ini ketika perayaan Pesta Pelindung Stasi. Terima kasih Bapak Ibu, mohon pamit. Nanti kemungkinan tanggal 5 atau 6 Agustus saya akan berangkat ke Blitar. Nah, tapi nanti pertengahan atau awal Oktober akan kesini lagi. Mohon nanti kalau kesini jangan diusir ya. Ini sudah dari awal, nanti ada sesuatu katanya suruh datang kembali ke sini di awal Oktober. Begitu, terima kasih banyak Bapak Ibu, Romo Suryo dan DPP. Terima kasih, saya mohon pamit dan selamat sore. Baik, terima kasih Romo. Selanjutnya, mohon kesediaan Bapak Ketua Wilayah bersama seluruh Ketua Stasi di wilayah Tanjab Timur dan KUP untuk membalas sambutan dan pamit dari Romo Rafael Sudibyo. Kepada Ketua Wilayah bersama seluruh Ketua Stasi dan juga KUP untuk boleh ngambil tempat di depan. Untuk Ketua Stasi, perwakilan aja. Yang kami hormati Romo Tibio, Romo Suryo, Bruder Pati, Bruder Marjo, sama-sama Marnya. Yang kami hormati orang tua kita, Pak Kardi, Pak Giri, para ketua stasi yang hadir dalam kesempatan ini. Barangkali tidak kalah penting, teristimewa, saudara kami yang dari Kumpe bisa hadir di tengah-tengah kita. Dan yang kami hormati perwakilan dari DPP SMRR dan panitia pelaksana peresmian penetapan paroki SMRR. Yang pertama kami ucapkan puji syukur dari Tuhan bahwasanya pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan rahmat kebahagiaan. Kita bisa berkumpul bersama dalam rangka peringatan perayaan Santo Petrus Anturaso, sekaligus ini momen penting perpisahan dengan Romo Tibio yang telah melayani kita selama 3 tahun. Untuk Romo Tibio, kami atas nama umat wilayah Tanjung Jabung Timur, umat Stasi Kumpai, yang pertama mengucapkan terima kasih atas perhatian,
pelayanan, hal-hal yang berkaitan dengan liturgi sehingga membawa perkembangan dan pembaruan di dalam hidup gereja. Namun dalam dinamika kehidupan hidup gereja tentunya juga ada yang menjengkelkan. Ada yang tidak sesuai mungkin barangkali apa yang menjadi kehendak daripada umat. Ini hal yang biasa. Namun demikian, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Romo Tibio yang telah memberikan segala sesuatunya pelayanan terhadap umat yang ada di wilayah 6 dan Kumpai. Tentunya dalam berdinamika banyak kekurangan, banyak kesalahan, kami mewakili umat mohon maaf yang sebesar-besarnya sehingga hubungan kita, silaturahmi kita, doa kita, kasih kita selalu ada di dalam hati kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kepada panitia dan pengurus DPP kami ucapkan terima kasih yang dalam kesempatan ini telah menyampaikan rencana program berkaitan dengan penetapan perpergi. Tentunya banyak yang telah dikerjakan dan tentunya akan kita bekerja bersama-sama sehingga nantinya bisa terlaksana dengan baik. Pada Romo Suryo, kami juga mengucapkan terima kasih yang telah bersusah payah melayani kami. Kalau tadi disinggung oleh Romo Tibio pada saat pasca kemarin Mas Supri, sampai jam berapa Mas Supri? Sampai jam 1 baru kembali ke rumah. Namun mudah-mudahan kedepannya kita harapannya juga akan mendapatkan bantuan ataupun tenaga pastoral sehingga kita bisa dilayani dengan baik. Dan untuk itu kami mohon dari ketua stasi untuk bisa bersama-sama dengan kami. Silakan Mas Joko. Mas Jalmo. Tidak bisa memberikan sesuatu kepada Romo, hanya doa yang bisa kami panjatkan, kami sampaikan kepada Romo sehingga perjalanan dan bertugas di tempat yang baru nanti diberkati Tuhan, apa yang telah direncanakan bisa tercapai. Untuk itu mulai dari Ranto Makmur, silakan kalau ada sesuatu yang mau ada sesuatu ya Pak ya. Baik, izin Romonya di depan. Oke, kita nanti akan memberikan kenang-kenangan lah istilahnya Romo. Kami izin mengiringinya dengan lagu Tortor tadi. Itu lagunya artinya itu Romo, anakku adalah kekayaanku. Dan bagi gereja, Romo adalah kekayaan kami, kekayaan gereja. Jadi anggaplah sama ya kan Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu mohon. Romo di sini nanti para ketua stasi bawalah bingkisannya masing-masing, serahkanlah dengan Romo. Nanti seluruh umat mengikuti dari belakang, kita salam-salaman dengan Romo. Silakan. Mas Romo di situ aja mau. Bapak Ibu stasi boleh dipegang bingkisannya masing-masing kalau ada mana? Iya. Benar kan? Oke. Ayo Bapak Ibu. Ada yang menangis Romo?
yang dibawa di bawah. Terus langkah juga. Ya mungkin nanti di tempat yang baru Romo Video akan ketemu wajah-wajah yang baru. Yang seperti di sini yang agak sedikit katrok. Mohon Romo walaupun mungkin di sana nanti akan sedikit lupa, bisa diingat wajah-wajah yang pernah didampinginya. Romo tandain wajah-wajah kami Romo, siapa tahu ketemu di Blintang Mo. Di Blintang ya tempat yang baru ya. Tetapi sepertinya Romo akan sering pulang kampung karena kayaknya kalau pulang ke rumah itu tidak sampai 1 jam. Bapak Ibu, sepertinya sudah pada lapar. Yang pertama saya ucapkan propesiat untuk stasi Santo Petrus Rantoraso atas pesta pelindung dan ulang tahunnya. Jadilah seperti Petrus, artinya batu karang dalam beriman. Ya, saya yakin banyak Romo yang berkarya di sini dengan berbagai macam karakternya, menempa, mendidik, membina umat sehingga sungguh-sungguh menjadi batu karang. Itu yang pertama, propesiat kepada umat stasi Santo Petrus Rantoraso. Yang kedua, terima kasih kepada Romo Video. Yang baik pasti akan dilanjutkan. Kalau saya tidak bisa melanjutkan, umat akan melanjutkan. Begitu. Terima kasih atas pelayanannya selama berapa tahun di sini. Dan yang ketiga, bahwa keuskupan itu gencar-gencarnya memekarkan paroki-paroki yang terlalu gemuk pelayanannya. Ya, terlalu gemuk pelayanannya. Teresia adalah salah satu paroki yang sangat gemuk, maka segera dimekarkan, dirampingkan. Nah, kita sudah bagian tersendiri, sebentar lagi akan menjadi paroki sendiri. Suka atau tidak suka, itu bagian dari pemekaran wilayah setiap paroki. Paroki GA juga sedang mengadakan pemekaran. Maka tidak hanya Teresia, GA juga sudah mengadakan sudah dibicarakan tempat-tempat pemekaran. Tetapi yang sudah pasti, kita tanggal 7 Oktober itu penetapan paroki. Maka apa yang disampaikan kepada panitia itu sudah bisa mewakili. Butuh biaya banyak karena ini pesta yang menghadirkan juga tidak sedikit umat, tidak sedikit imam. Saya harap bahwa stasi yang punya potensi yang baik sungguh bisa ambil bagian dalam penetapan 7 Oktober. Nanti kalau sudah 7 Oktober, sudah secara hukum terpisah dari paroki Santa Teresia Dam. Berdoalah supaya kita mendapatkan 2 imam. Kalau hanya 1 imam, ya maafkan daku jika kurang maksimal dalam pelayanan begitu. Tetapi memang masih banyak paroki-paroki yang sendiri-sendiri.
masih banyak parokia yang sendiri. Itu saja. Kembali lagi kepada stasi Propesiat, saya yakin sini banyak sesepuh yang semua ambil bagian dalam berdirinya gereja ini, menjadi sangat kuat, punya kekayaan juga cukup banyak toh? Banyak kekayaan tanah, harta benda dan di sana cukup banyak, karena pastilah dari tokoh-tokoh umat semuanya yang berpikir sangat jauh ke depan, sehingga memang harus mandiri satu persatu.